Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah rumah roller dan kipasnya ya guys ya. Jadi ini punyanya motor saya Vario 110. Ya, jadi ini kodenya K44F ya guys ya. Nah jadi ini saya beli rumah roller dan kipas ini secara online ya di di Shopee ya. Jadi ini sebenarnya ada mereknya ya guys ya, maksudnya merek bengkelnya ya, cuman saya nggak bisa sebutin karena saya mau mereview, jadi takutnya nanti kalau ada yang negatifnya, nanti kalau yang bengkelnya tahu nanti malah tersinggung ya guys ya. Jadi ini saya mau review, intinya ini tuh rumah roller standar bawaan pabrik, terus dibubut sama dikerok ulang oleh bengkelnya itu ya guys ya. Dan ini udah saya pakai kurang lebih 2 mingguan ya. Nah yang pertama itu yang pastinya ini hasil bubutannya ini rapi ya guys ya. Untuk hasil bubutannya rapi. Jadi ini dulu tuh saya pesannya yang interlock ya guys ya, yang interlock. Cuman saya nggak ngerti nih interlocknya itu seperti apa ya. Jadi antara interlock dan gak interlock tuh kalau menurut saya sama aja guys ya. Nah karena ini masuknya cuma dikit nih, bisa sih masuk guys, tapi ini antara sini masuk ke sini tuh cuma dikit sekali guys ya. Nih ada batasnya, inilah segini nih yang nggak kena ini ya, yang nggak kena fanbelt nih ya. Jadi emang efek dari interlock ini membuat fanbelt bisa mentok ke atas ya guys. Ini kan bisa mentok ke atas nih. Ya, sampai ke atas ya, walaupun nggak sehitam yang di bawahnya. Ya intinya interlocknya dari apa mangkok original yang dibubut ini ya lumayan ada peningkatan ya. Sekitar yang dari kalau normalnya kan biasanya di sini ya guys ya. Ini bisa sampai naik mentok, jadi lumayan lah ya. Cuman kalau dari putaran bawahnya sepertinya nggak berpengaruh ya guys, karena ini masih ada bagian pinggirnya yang nggak kena vibel, jadi masih agak naik sih. Tapi nggak masalah sih, karena untuk akselerasi awalnya tuh, jadi ini kan bagian tengahnya kan masih ada yang nggak kena vibel ya guys, jadi artinya vibel ini nggak benar-benar turun sampai bawah ya. Tapi nggak masalah guys ya, karena nggak turun sampai bawah pun akselerasi awalnya tuh udah enak ya. Jadi mungkin harusnya dikasih ring ya, ring di bagian busingnya ya, biar ini bisa sampai bawah. Cuman kalau dikasih ring nanti takutnya nanti nggak bisa, atasnya nggak bisa sampai mentok pinggir ya guys ya. Karena kalau dikasih ring kan dia akan lebih melebar ya. Nah kita lanjut ke pembubutan dan pembuatan dari rumah roller nih guys ya. Jadi kalau dari bubutnya sih rapi guys ya. Ini kan sebelum yang enggak kena ini kan kelihatan rapi mengkilap ya. Jadi kalau dari bubutannya sini bagus ya guys ya. Dari hasil bubutannya ini bagus, rapi. Nah cuman kalau dari kerok jalur rumah rollernya ini kelihatan ya guys ya. Kalau yang bagian tengah ini enggak kena roller ya. Jadi yang kena roller itu yang bagian samping kanan kiri aja ya. Dan ini semuanya ya guys ya. Hampir semuanya ini rata ini kalau ini. Nah jadi yang hitam-hitam ini yang kena roller, yang tengah ini nggak kena berarti. Jadi kesimpulannya kan ini kan nggak rata ya guys ya. Bagian tengahnya ini lebih rendah dari kanan kirinya, makanya waktu dipakai dia yang kena bagian kanan kirinya aja yang bergesekan sama rollernya ya guys ya. Dan ini nggak rata. Jadi ya namanya kan ini ngeroknya kan secara manual ya guys ya. Bukan pakai CNC mesin ya waktu proses ngeroknya. Jadi kalau nggak rata itu ya wajar ya, karena kan tangan manusia ya guys yang melakukan ya guys ya. Jadi kalau menurut saya kekurangan dari rumah roller original yang dikerok manual itu ya itu guys, antara satu bagian ke yang bagian lain tuh kadang kurang presisi ya guys ya. Ya kalau nggak presisinya sedikit sih nggak masalah guys ya. Tapi kalau misalkan antara bagian sini sama yang sininya nggak
presisi atau miringnya terlalu banyak kan nanti kerasa ya di saat dipakai guys ya. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya bukan yang pertama kali saya beli rumah roller standar yang dibubut ya guys ya. Udah beberapa kali dan beruntungnya saya yang pertama itu bubutannya nggak rata ya guys ya, antara yang yang satu dengan yang lain. Jadi waktu dipakai agak ada suara vibranya tuh kayak nggak rata gitu, kayak kendor kenceng seperti itu guys ya. Tapi kalau ini sebenarnya kerasanya sih rata-rata aja gitu yang saya beli terakhir ini. Cuman ya itu tadi ya, jadi hasil bubutannya ini nggak rata. Dan yang kedua adalah rollernya mentok juga sampai di sini gitu ya. Sama kalau nggak dikerok bagian sininya, dan berhentinya di sini juga ya. Ini udah dikerok pun dia tetap berhenti di ujung sini, jadi nggak bisa maksimal bener-bener sampai ke atas sini gitu ya. Nah, ujung masih berhentinya di sini yang bekas ini ya. Sama kayak kalau nggak dikerok bagian sininya ya, kalau standarnya ya. Nah, jadi kesimpulannya itu rumah roller standar yang dikerok ini, yang mungkin oleh bengkel spesialis modifikasi ini, kalau dari hasil bubutan itu cenderung bagus ya guys ya. Artinya apa? Kalau bubut kan bubutnya pakai mesin ya guys ya. Jadi dia lebih presisi. Nah, cuman kendalanya itu di saat ngerok jalur jalur rollernya ini guys ya. Yang mana ini kan ngeroknya secara manual ya guys ya, pakai alat manual. Pakai grinder sini ya. Nah, jadi untuk bisa presisinya itu memang agak susah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari jalur rollernya ini juga nggak bisa mentok ke atas ya. Jadi tetap dia berhenti di sini rollernya. Berhenti di sini. Sama kayak kalau nggak dikerok. Kalau nggak dikerok kan di sini ada batasnya sini ya guys ya. Ya walaupun nggak nyampe ke ujung itu, tapi vibel memang tetap bisa sampai mentok ya guys ya. Ya ini sinilah. Cuman yang jadi masalah seperti kayak sia-sia ya guys ya, ngeroknya ya guys ya. Karena udah dikerok tujuannya biar sampai ke atas, tapi kenyataannya sama ya guys, sama kayak yang standarnya ya, cuma sampai mentok sini ya guys ya. Nah, mungkin lain kali saya akan coba beli rumah roller dan kipasnya yang aftermarket nih guys ya, yang buatan merek-merek yang udah ada di Indonesia yang terkenal itu ya guys ya. Jadi yang aftermarket istilahnya, yang dari sononya emang mereka bikin sendiri dan udah dari pabriknya itu udah kerokan seperti ini ya guys ya. Cuman ya harganya cukup mahal guys ya. Jadi ini dulu saya beli satu set ini 225.000 di Shopee ya guys ya. Ini punyanya K44 dan ini bahannya dari original ya, FCC ya guys ya. Karena kadang kalau ada yang murah juga ya guys ya, di bawah 200.000, ada yang harganya 150.000, itu satu set rumah sama kipas. Cuman bahannya bukan dari original ya, bukan dari FCC ya, dari FOC kalau salah itu. Kalau ini kan original ya, dari FCC. Nah, mungkin sekian dulu ya guys ya untuk video saya kali ini tentang rumah roller dan kipas original yang dibubut oleh bengkel-bengkel spesialis Matic ya guys ya. Saya nggak bisa sebutkan bengkelnya atau mereknya guys ya. Oke guys, thanks for watching.